Jumpa kembali dengan saya Roni Lukman. Kali ini saya akan mempersembahkan partai menarik antara Viswanathan Anand berelo rating 2781 melawan Vladimir Kramnik berelo rating 2751 pada saat itu. Dalam partai ini kita diperlihatkan bagaimana menghukum pemain yang tidak melakukan langkah rokade. Apalagi itu dilakukan dalam permainan tipe terbuka, yaitu E4 dibalas E5. Dan hal lain yang dapat kita pelajari juga adalah kekuatan penguasaan baris 7. Baik, kita ikuti langkah-langkahnya. Anand melangkah E4, dibalas oleh Kramnik dengan E5, kuda F3, kuda F6. Maka terjadilah pembukaan Rusia atau Petrov. Anand melanjutkan dengan kuda E5. Kemungkinan lain putih di sini adalah, saya mundur satu langkah, dorongan pion D4. Kita kembali ke posisi partai. Setelah kuda E5, hitam melangkah D6, kuda F3, kuda makan E4, D4, D5, gajah D3, kuda C6. Varian lain hitam di sini adalah, saya mundur satu langkah, gajah F5, rokade, gajah E7, benteng E1, rokade, C4, kuda C6. Seperti pada partai Vasily Ivanchuk berelo rating 2739 melawan Yang Yiyu berelo rating 2753 pada saat itu. Dan partai sendiri berakhir draw pada langkah ke-37. Kita kembali ke posisi partai utama. Setelah kuda C6, putih menjawab rokade, gajah E7, C4. Lagi-lagi di sini saya memberikan pilihan putih yang lainnya. Saya mundur satu langkah. Adalah benteng E1 atau kuda B ke D2. Kembali ke partai utama. Putih menjawab dengan langkah C4. Kuda B4, C makan D5, kuda makan D3, menteri makan D3, menteri makan D5, benteng E1, gajah F5, G4. Langkah menarik dan berani dari Anand. Gajah G6, kuda C3, kuda makan C3, menteri makan C3. Perhatikan di sini penguasaan garis E yang telah dilakukan oleh benteng putih yang berada di E1, dan di sini mulai terlihat hitam agak kesulitan untuk melakukan langkah rokade. Raja F8. Kramnik memutuskan untuk memindahkan posisi raja agar gajah yang berada di E7 tidak terkena pin. Namun dengan memindahkan rajanya ke F8, Kramnik kehilangan hak untuk melakukan langkah rokade. Kemungkinan lain dalam posisi ini, saya mundur satu langkah, bisa saja hitam melangkah menteri D6 menjaga
gajah E7, atau kemungkinan lainnya pion F6 dengan maksud melangkah raja ke F7 dan memindahkan benteng H ke E8 atau ke F8, seperti itu. Kita berlanjut. Setelah raja F8, putih melangkah gajah F4, dan gajah F4 adalah perwira putih terakhir yang dikembangkan. Dan di sini terlihat bahwa koordinasi kedua benteng putih sudah terjalin, bandingkan dengan posisi hitam yang masih agak kesulitan untuk mengkoordinasikan antara kedua bentengnya. Partai berlanjut. C6. Dan di sini Anan melakukan langkah bagus dengan benteng makan E7. Jadi setelah selesai melakukan perkembangan, putih melakukan langkah taktis yang bertujuan pertama agar posisi raja tetap berada di tengah lapangan, dan yang kedua agar koordinasi kedua benteng hitam masih tidak terjalin. Kita berlanjut. Raja makan E7, menteri B4, dan melakukan langkah skak. Di sini Kramnik memilih langkah raja D8. Saya mundur satu langkah. Kemungkinan lain hitam di sini adalah C5, yaitu dengan maksud menjaga pion yang berada di B7. Namun di sini putih juga bisa melanjutkan dengan langkah D kali C5, raja D8. Saya mundur satu langkah. Seandainya di sini hitam memakan kuda yang berada di F3, maka putih mempunyai langkah bagus dengan melakukan langkah skak, mendorong pion C6. Raja D8, menteri D4 skak, raja E8, benteng E1 skak, dan perhatikan Anan benar-benar membuat kedua benteng hitam ini tidak mendapat peluang untuk dikembangkan. Raja F8, dan di sini Anan bisa melakukan langkah bagus dengan memanfaatkan kelemahan hitam di baris bawah dengan langkah gajah B8. Oke, kita kembali ke posisi analisa setelah raja D8, putih mendorong pion C6, B6. Jika seandainya saya mundur kembali satu langkah, jika seandainya di sini hitam melakukan pemukulan dengan pion B kali C6, maka putih menguasai baris 7 dengan langkah menteri B7, dan posisi putih unggul. Setelah B6, putih melanjutkan benteng E1, benteng E8,
C7 skak, Raja D7, kuda E5 skak, Raja C8, kuda makan G6, benteng makan E1 skak, menteri makan E1, H makan G6, menteri E8, Raja B7, menteri makan A8 skak, Raja makan A8, C8 promosi dan langsung melakukan langkah skakmat. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah Raja D8, putih menjawab dengan langkah menteri makan B7, sekaligus menguasai baris 7. Di sini Kramnik menjawab dengan langkah benteng C8. Kemungkinan lain hitam dalam posisi ini, saya mundur satu langkah. Seandainya menteri makan F3, maka Anan mempunyai langkah bagus dengan gajah C7 melakukan langkah skak. Dan di sini ada beberapa pilihan dari hitam antara Raja D7 dan Raja E7. Kita analisa dahulu yang kemungkinan pertama, Raja D7. Setelah Raja D7, putih mempunyai langkah sunyi dengan benteng E1. Jika gajah E4 langkah paksa, putih menjawab gajah A5 melakukan langkah skak tarik, Raja E8, menteri makan C6, tematik pin, Raja E7, dan benteng makan E4. Jelas, dalam posisi ini putih menang. Pilihan lain selain Raja D7, kita memilih varian seandainya hitam melangkah Raja E7, maka putih akan melakukan langkah skak tarik menuju gajah G3. Dan bila Raja E6, putih akan menjawab dengan benteng E1 skak. Dan jika hitam menutup dengan E4, lagi-lagi di sini ada tema pin, menteri makan C6. Jelas posisi putih unggul. Atau jika seandainya hitam memilih Raja F6, maka putih akan melakukan langkah skak di H4, Raja E6, dan semua langkah hitam adalah langkah paksa. Menteri E7, Raja D5, Menteri E5, Raja C4, dan benteng C1. Putih menang. Kita kembali ke partai utama. Setelah benteng C8, putih menjawab dengan langkah sederhana namun kuat, yaitu gajah G5 melakukan langkah skak. Dan di sini hitam terpaksa menjawab dengan F6, menteri makan G7. Perhatikan bagaimana kuatnya ketika menteri menguasai baris 7.
Partai berlanjut. F makan G5. Menteri makan H8 skak. Raja C7. Menteri E5 dan melakukan langkah skak. Sekaligus menyederhanakan permainan karena putih sudah mempunyai keunggulan 2 pion. Partai berlanjut. Menteri makan E5. D makan E5. H6. Benteng E1. Benteng E8. H4. Langkah bagus untuk mengaktifkan kuda. G makan H4. Kuda makan H4. Gajah F7. Kuda F5. Dan di sini Kramnik menyerah melihat posisinya yang sudah tidak tertolong. Demikian partai menarik yang dimainkan oleh Grandmaster Anand. Hal yang bisa kita ambil pelajaran dari partai menarik ini ialah jangan sekali-kali kita menyepelekan langkah rokade, apalagi dalam tipe permainan terbuka, yaitu E4 dibalas oleh E5. Baik, saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Gens Unasumus.